Jadi kita akan membahas tentang perhitungan perancangan pompa. Sebenarnya nanti jenis pompa itu ada macam-macam, tapi penentuan jenis itu nanti di belakang. Kalau aku pribadi menentukan jenis pompa itu di belakang. Kalau kita lihat di beberapa tempat itu malah ada yang sudah menentukan jenis pompa itu di awal. Tapi kalau aku pribadi karena patokanku dari bukunya Perry, dari bukunya Gavin Toller, terus kemudian dari buku-buku lain itu mereka grafiknya itu memerlukan data-data perhitungan. Nah, data-data itu perlu kita hitung terlebih dahulu. Sehingga kalau aku menentukan jenis itu nanti di belakang. Jenisnya itu macam-macam sih. Ini ada yang rotodynamic, kayak misalnya yang di atas ini pompa biasa ya, yang paling sering pakai. Terus kemudian yang bawah ini nanti ada yang positive displacement, macam-macam lah jenisnya. Dan mereka sendiri sebenarnya punya kegunaan yang berbeda dan tentu harganya itu beda-beda. Makanya kita harus bisa menentukan mana jenis pompa terbaik yang kita perlukan. Nah, yang penting diperhatikan itu pompa itu digunakan untuk transportasi cairan. Jadi di dalam pompa tidak digunakan untuk mengalirkan gas. Itu yang penting. Kalau gas nanti menggunakan kompresor. Sedangkan kalau cairan yang bercampur dengan gas itu ada alatnya lagi sendiri. Nah, sedangkan kalau hanya pompa biasa itu hanya untuk cairan saja. Kenapa? Karena kalau ada gas nanti akan mengganggu dari impellernya ini. Ya, ini kavitasi dan macam-macam lah. Ini kan kayak gitu. Jadi nanti akan mengganggu di dalam pompanya ini. Sehingga pompa itu khususnya hanya untuk cairan. Makanya kita harus memastikan kalau yang masuk itu hanya cairan dan tidak ada gasnya. Yang kedua, pompa bisa digunakan untuk mengatur laju alir ya, flow rate dari cairan yang kita mau lewatkan. Kan itu bisa kita atur karena ini kan menggunakan impeller, ini kan mendorong. Ini yang membuat nanti laju alirnya akan berubah. Dan kemudian untuk menaikkan tekanan, ya ini tekanan pada cairan. Kalau kita hanya menggunakan pompa sebagai alat transportasi, maka nanti kenaikan tekanan itu tidak terlalu signifikan. Nah, ya kita bisa atur, kita mau naikin tekanannya itu jadi berapa. Misalnya dari 1 kita mau naikin jadi 1,2, 1,5 itu kita bisa pakai pompa. Tapi kalau hanya sekedar untuk transportasi fluida, maka mungkin tekanannya itu nanti bisa diatur yang tidak terlalu tinggi gitu tekanannya. Gitu ya. Jadi yang penting itu. Terus istilah di pompa itu ada namanya impeller. Impeller ini ya baling-balingnya nanti yang berfungsi mendorong cairan, kemudian ada suction. Suction ini tempat cairan masuk, lalu ada discharge. Discharge adalah tempat cairan keluar. Nah, kemudian di pompa itu prinsip kerjanya adalah nanti akan disuplai daya. Daya itu kan energi per waktu. Berarti kan dimasukkan energi ke dalam sistem. Energi itu digunakan untuk menggerakkan impeller. Nah, energi yang dimasukkan dalam sistem itu nanti akan digunakan untuk mendorong cairan. Ya, sehingga nanti pompa misalnya kayak gambar ini kan arahnya ke atas. Berarti kan dia mau mendorong cairan itu ke arah atas. Nah, cara dorongnya dengan ini menggunakan energi melalui impeller yang berputar. Nah, nanti dampaknya karena ada penambahan energi ini adalah tadi perubahan laju alir dan perubahan tekanan. Kemudian kenapa kita memasang pompa, terutama sebagai alat transportasi ya? Kenapa kita menggunakan pompa? Karena kalau kita mau mengalirkan cairan, di situ pasti ada banyak hambatan. Hambatan itu contohnya adalah gaya gesek. Nanti kita akan bahas di sini. Friction gitu kan, yang membuat cairan itu tidak bisa mengalir. Atau misalnya kalau kita mau naikkan cairan dari bawah tangki gitu kan, kita mau naikin ke atas reaktor misalnya kayak gitu.
Maka di situ kita perlu sesuatu yang mendorong supaya cairan itu bisa naik ke atas. Jadi kan ada hambatannya gitu kan, hambatan ketinggian misalnya kayak gitu. Jadi tujuan pompa itu. Nanti perhitungan pompa intinya itu lebih ke sana untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Makanya nanti kita hitung tuh ada potential head, pressure head, itu nanti semua ngarahnya akan ke masalah hambatan ini. Itu bahkan termasuk untuk pipa-pipa yang lurus pun kalau itu panjang maka bisa jadi laju alir cairannya itu berkurang ya karena gesekan dengan pipa misalnya kayak gitu. Nah, ini hambatan secara umum ya kalau kita berbicara cairan di pipa itu ada dua. Yang pertama adalah gaya gesek antar lapisan cairan. Jadi kalau kita lihat kan lapisan cairan itu dia bergerak pada kecepatan yang berbeda. Pada bagian tengah ini cenderung lebih cepat dibandingkan bagian-bagian yang pinggirnya. Karena ada perbedaan kecepatan ini, maka terjadi gesekan antar cairan. Sehingga itu bisa juga mengurangi atau menghambat laju alir gitu kan. Sedangkan yang kedua adalah gaya gesek antara cairan dengan dinding pipa. Dengan yang di pinggir ini. Itu yang mempengaruhi. Itu sih yang penting ya. Nanti masalah gaya gesek ini ada rumusnya, ada cara menghitungnya. Nanti dibahas di belakang. Nah, kalau mau merancang pompa untuk keperluan prarancangan itu ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ini sudah detail, tapi kalau mau disederhanakan masih bisa. Masih poin-poinnya disederhanakan bisa. Tapi overall perhitungannya itu seperti ini. Yang pertama, data-data yang diperlukan, kemudian diameter optimum pipa yang dipakai, kemudian perhitungan faktor friksi, ada faktor friksi Darcy, kemudian panjang ekivalen pipa, kemudian friction loss, lalu total head, pemilihan jenis pompa, dan terakhir menghitung daya motor. Motor itu ya mesinnya untuk menggerakkan impeller tadi. Oke, yang pertama, kalau kita mau menghitung pompa, data yang harus kita ketahui adalah suhu dari cairan. Nah, dari suhu kita bisa hitung densitas sama viskositas dari cairan. Nah, dalam hal ini, karena ini kan perhitungan pakai Excel semua, nah kalau aku menyarankan perhitungan itu sekalian 2 satuan. Ada yang satuan SI, ada yang satuan British, ada yang kilo, misalnya densitas kilogram per meter kubik, ada yang pound per feet kubik. Sama juga viskositas, jadi dari centipoise menjadi pound per feet second. Ini penting karena nanti di dalam perhitungan itu ada saatnya kita menggunakan persamaan yang menggunakan SI. Ada saatnya kita menggunakan persamaan yang British. Maka kalau bisa dari awal ditentukan dua ini. Ya misalnya ngitung cuma satu aja, tapi nanti kemudian di-convert ke unit yang lain. Densitas cairan dan viskositas cairan, datanya bisa diambil dari buku YOS, nanti tinggal dimasukkan suhunya berapa. Nanti kan keluar density sama viscosity-nya berapa. Nah, kemudian setelah dapat itu, maka kita perlu data berikutnya, yaitu laju alir massa. Laju alir massa dari feed yang kita mau alirkan lewat pompa. Satuannya kilogram per jam, nanti di-convert jadi pound per second. Nah, laju alir massa ini tidak terlalu dipakai sebenarnya dalam perhitungan pompa, tapi yang dipakai itu yang bawahnya, laju alir volumetrik. Nah, ini penting. Yang pertama adalah laju alir massa ini kan kita misalnya kasih tulisan M dot ya. M dot. Nah, M dot ini kalau kita mau merancang pompa harus dilebihkan 10%. Nah, ini juga penting untuk perhitungan yang lain. Tangki atau reaktor dan lain-lain. Itu harus dilebihkan 10% untuk faktor keamanan. Jadi nanti laju alir massa ini harus ditambah 10%. Kalau enggak, berarti salah.
Nah, kemudian di laju alir massa yang kita perlukan adalah laju alir volumetrik atau debit atau Q. Q sama dengan M dot per density. Kita sudah punya densitas di atas, ini yang kita pakai untuk menghitung laju alir volumetrik. Nah, laju alir ini nanti akan banyak dipakai di dalam perhitungan pompa. Oke ya, clear sampai sini? Oke. Hmm. Hmm. Kalau misalnya cairan untuk melarutkan padatan, ya kan yang dialirkan kan cairan. Nah, ya di dalam pompa itu sebenarnya tidak boleh ada padatan, tidak boleh ada gas. Jadi harus pure cairan. Karena kalau ada padatan nanti bisa muncul masalah ke depan untuk pompanya. Sehingga kalau ngalirin ya hanya cairan aja gitu. Jadi yang padat nanti ngalirinya sendiri. Kan ada alat untuk transportasi padatan. Kalau cairan yang mengandung padatan itu sebenarnya ada apa namanya referensinya sendiri. Jadi padatan itu harus ukurannya berapa maksimal sebenarnya ada. Tapi kalau pada saat kita misalnya ngetransfer apa namanya bahan baku gitu kan, jadi misalnya nih tangki bahan baku ada dua, kemudian kita mau masukkan ke mixer lah misalnya gini. Kemudian kita angkut ke bagian berikutnya. Misalnya di sini apa liquid, di sini solid. Maka nanti untuk transportasi liquid kita bisa pakai pompa. Nah, kalau untuk solid mungkin tidak pakai pompa, tapi pakai apa misalnya conveyor atau macam-macam. Nah, ketika mereka sudah nyampur di mixer ini kan jelas, berarti kan liquid masuk sendiri ke mixer, solid masuk sendiri ke mixer, ya kan? Mereka nggak ketemu dulu. Nah, dari mixer kalau dia memang sudah larut, ya berarti kita asumsikan dia larutan. Larutan adalah pure liquid. Sehingga nanti di transfer ini kan maksudnya ya ambil senyawa kimianya apa? Itu kalau nggak ada, kalau dia merupakan campuran ya berarti hitung sebagai campuran. 98% apa, 2% apa gitu. Jadi harus kayak gitu. Jadi kan nanti kalau memang sudah keluar ini sebagai cair ya sudah, berarti nanti kita asumsikan dia full cair dalam perhitungan ya, dengan prarancangan. Nah, kan nanti kalau sudah full cair ya di sini nanti kita bisa pakai pompa lagi, gitu ya. Karena kalau ada padatan sama ada gas itu nanti masa umur pompanya itu nggak panjang, sehingga sebisa mungkin kita menghindari yang seperti itu. Ya, oke. Sekarang yang kedua adalah diameter optimum pada pipa. Nah, untuk menentukan diameter optimum yang harus diperhatikan pertama adalah kita harus paham apa itu aliran turbulen, apa itu aliran laminer. Ini juga kepake nanti waktu merancang tangki misalnya. Nah, jadi aliran turbulen dan aliran laminer. Intinya kalau laminer dia itu bilangan Reynolds-nya di bawah 2100, kalau turbulen di atas 4000. Di tengah-tengahnya kita sebut sebagai transisi. Kalau laminer ya dia hanya mengalir biasa gitu kan. Kalau turbulen artinya ada apa namanya gejolak gitulah ya di dalam cairan itu, atau yang kita sebut biasanya sebagai arus eddy. Jadi arus-arus yang inilah yang di gambar ini melungker-melungker itu. Nah, jadi paham dulu laminer, transisi, sama turbulen. Ini akan kepake terus sampai di belakang. Nah, jadi bilangan Reynolds itu rumusnya adalah rho V D per mu. Rho adalah density, V velocity, D diameter pipa,
mu adalah viskositas dinamis. Densitas sama viskositas sudah didapat dari data BIOS tadi yang sudah dihitung di awal. Sedangkan bilangan Reynolds umumnya kalau kita bahas pipa gitu ya, kita selalu menginginkan yang turbulen. Ya, jadi kita mengusahakan bilangan Reynolds itu turbulen. Sehingga kalau mau menghitung itu, kita perlu tahu data velocity atau kecepatan, satuannya tadi meter per second. Masalahnya, kita tidak tahu diameter pipa kita. Jadi kan kalau kita ini densitas kita tahu, dia viskositas tahu, ini nggak tahu, diameter nggak tahu. Otomatis bilangan Reynolds nggak tahu. Maka kita perlu menghitung diameter pipa supaya kita bisa dapat velocity. Dengan dapat velocity, kita bisa dapat nilai bilangan Reynolds. Jadi perhitungan diameter optimum tujuannya ke arah sana. Oke. Menentukan diameter optimum ada dua cara. Ada cara grafik, ada cara manual pakai rumus. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya lebih suka yang pakai rumus. Karena kita bisa langsung masukkan persamaannya ke Excel, dan nanti kalau datanya berubah, itu tinggal ganti angka aja, dia otomatis berubah. Tapi kalau lebih suka pakai grafik, ya enggak masalah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau dia alirannya itu turbulen, maka yang mempengaruhi, yang paling mempengaruhi adalah densitas. Kalau dia laminer, maka yang paling mempengaruhi itu viskositas. Nah, jadi sebenarnya viskositas itu juga mempengaruhi aliran fluida sebenarnya. Karena kalau viskositasnya semakin besar, maka nanti friksinya itu akan semakin besar. Nah, jadi itu ya, makanya kalau kita lihat cat mengalir di pipa misalnya, itu nggak mungkin dia dalam bentuk turbulen, pasti laminer, karena viskositasnya kan besar. Nah, kalau menggunakan grafik ini diambil dari buku Peters, Timmerhorst, dan lain-lain, kawan-kawan. Intinya begini, kita punya flow rate, ini tadi ya, Q. Lalu kita harus menentukan, kita maunya turbulen atau laminer. Nah, nanti tak jelasin di sini. Caranya gimana? Nah, kalau misalkan kita turbulen, maka kan density yang berpengaruh. Maka kita tentukan, misalnya flow rate di sini, density di bawah sini misalnya. Maka kita tarik garis. Misalkan tarik garis. Nah, dari sini, tadi kan dari sini turbulen. Berarti kita ambil lihat yang aliran turbulen. Nah, ini berpotongannya di mana? Oh, di sini. Berarti kita tahu diameter optimumnya pipa itu sekian. Gitu. Misalnya, kalau flow rate-nya segini yang di bawah, tapi ternyata dia laminer. Kalau laminer, berarti kan kita perlu viskositas. Ya kan? Maka kita ambil, oh viskositasnya di sini, 1000 sekian. Ini. Kita tarik garis. Nah, ternyata ketemunya di sini. Berarti diameter optimumnya adalah sekian, 0, berapa? 0,08 atau berapa ya. Nah, jadi itu. Jadi grafik ini satu grafik, tapi isinya dua ya. Nah, kalau aku kurang begitu suka sebenarnya sama metode grafik. Kalau aku lebih suka sebenarnya dengan yang perhitungan. Karena kalau grafik ini kan angkanya kan tidak detail gitu kan. Ya kalau pas di garis enak, kalau pas enggak kan harus ngira-ngira sendiri. Makanya aku lebih suka pakai rumus. Rumus ini sebenarnya ada di bukunya Peters, Timmerhorst juga. Jadi rumus ini yang kita perlukan Q, kemudian density, sama nanti mungkin viscosity. Nah, kalau dia alirannya itu turbulen, maka kita pakai persamaan yang di atas. D optimum sama dengan 3,9 kali Q pangkat 0,45 dikali rho pangkat 0,13. Satuannya Q adalah feet cubic per second, satuannya rho adalah pound per feet cubic. Tetapi kalau dimasuki rumus, nanti hasil perhitungan diameternya itu sudah dalam satuan inci. Jadi ini sudah di-convert. Persamaan ini sudah mengubah satuan. Kalau laminer, 3,9 kali Q pangkat 0,36 kali mu pangkat 0,18. Satuannya
sama pakai British, tapi nanti hasil diameternya langsung inci. Jadi bukan feet tapi langsung inci. Nah, rumus ini sebenarnya adalah rumus yang sudah disederhanakan. Kalau kita lihat di buku-buku Ulrich, terus kemudian Peters, itu juga ada persamaan yang jauh lebih panjang dan jauh lebih rumit sebenarnya. Nah, ini adalah persamaan yang sudah disederhanakan. Mana? Ya, ini adalah persamaan yang paling sering dipakai sebenarnya. Ya, jadi ini persamaan yang atas ini yang paling sering dipakai. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Kita kan tadi nggak tahu dia turbulen atau laminar. Nah, caranya adalah kita asumsikan dulu dia turbulen. Jadi diasumsikan dulu. Diasumsikan dia turbulen, karena kalau dia turbulen berarti kan yang bagus turbulen. Nah, karena apa? Karena cairan kita kan memang viscosity-nya rendah gitu kan. Ya mendekati air lah, misalnya kayak gitu. Kalau dia turbulen, maka nanti persamaan semua harus turbulen. Maka kita masukkan dulu diameter optimum. Kita masukkan Q-nya berapa, rho-nya berapa, kita hitung, kita dapat diameter optimum. Apakah sudah selesai? Belum. Berikutnya adalah setelah mendapatkan diameter optimum, maka kita harus mencari nilai NPS pipa. Jadi kalau misalnya kita hitung tadi diameter optimumnya itu 3,7, maka ya kita cari di NPS pipa ini dari bukunya Voss yang paling mendekati tapi harus di atasnya. Tidak boleh di bawahnya. Misalnya kalau 3,7 kan berarti di atasnya adalah 4 ya, yang paling dekat itu 4. Maka kita ambil yang 4. Nah, di sini kalau pipa kita harus menentukan dia schedule-nya nomor berapa? Apakah 40 ataukah 80? Nah, kalau datanya di sini nggak lengkap, maka kita cari aja di internet. Ya, misalkan butuh NPS yang lebih besar atau misalkan mau schedule yang lain atau apalah itu. Kita bisa explore sendiri. Nah, jadi dari 4 kita dapat, misalnya kita mau pakai yang schedule 40 aja. Ya udah, nah kita tahu kan datanya. Outside diameternya sekian, terus kemudian wall thickness-nya sekian, kemudian inside diameternya sekian, cross sectional area-nya sekian, inside-nya sekian. Kita bisa dapat data ini. Semakin besar schedule, maka thickness-nya itu semakin besar. Otomatis diameter dalamnya semakin kecil. Oke. Nah, setelah kita ambil data ini perlu dilampirkan ya. Jadi yang kita ambil ini apa aja ini perlu dilampirkan. Supaya kita tahu, jadi ini spesifikasi pipanya itu sekian. Gitu. Nah, setelah dapat ini, kita ambil yang diameter dalamnya. Inside diameter ini kita ambil, lalu kita masukkan untuk mencari luas pipa. Luas pipa yang bisa dialiri oleh fluida. Jadi Pi D kuadrat per 4. Kalau nggak salah itu hasilnya itu ada di antara dua ini kok. Yang ini apa yang ini gitu, ada salah satunya. Kalau nggak salah. Nah, jadi Pi D kuadrat per 4. Kita dapat area dari pipa yang dipakai. Maka dengan hukum atau persamaan kontinuitas, kita bisa mendapatkan, kita tahu Q, kita tahu A, kita bisa dapatkan nilai V. Nah, nilai V ini kita bisa masukkan untuk mengecek kembali nilai bilangan Reynolds. Apakah bilangan Reynolds-nya sudah sesuai? Tadi kan asumsinya turbulen. Apakah sesuai dengan turbulen atau tidak? Kalau sesuai ya sudah selesai. Tapi kalau ternyata tidak turbulen, dia laminar, ya maka kita harus mengulangi dari awal lagi. Jadi asumsi kita berarti mungkin salah. Gitu kan, maka kita pakai yang laminar ya, kita hitung pakai persamaan yang laminar sampai akhir kita cek bilangan Reynolds-nya apakah dia laminar gitu kan. Nah, kalau memang sudah laminar ya sudah, berarti ternyata memang alirannya itu laminar. Ya, mungkin yang kalau mau di UTAT adalah dari nilai schedule-nya ini bisa di UTAT, misalnya kita milih yang 80 misalnya kayak gitu atau yang 40. Oke, yang penting itu. Jadi kita di sini bisa dapat diameter optimum dari pipa, kemudian kita dapat nilai V, velocity, dan kita dapatkan nilai bilangan Reynolds. Bilangan Reynolds ini penting.
Karena apa? Karena nanti akan dipakai di bagian berikutnya untuk menentukan nanti faktor friksi. Oke, sampai sini clear? Oke. Yang ketiga adalah faktor friksi pada pipa. Yang tadi sudah dibahas di awal. Faktor friksi adalah kehilangan akibat gesekan antara fluida dan pipa. Nilainya bergantung pada kekasaran pipa dan bilangan Reynolds secara umum ya. Nah, ini dapat dihitung kasaran pipa dengan menggunakan rumus atau grafik. Nah, kalau bilangan Reynolds kan kita sudah dapat tadi. Sedangkan yang kasaran pipa ini yang akan kita cari saat ini. Nah, yang penting diperhatikan adalah pada bilangan Reynolds yang turbulen, nilai faktor friksi bergantung pada bilangan Reynolds dan kekasaran pada pipa. Tetapi kalau dia laminer, maka hanya bergantung pada bilangan Reynolds saja. Nah, kalau zona kritis, dia sulit ditentukan. Makanya umumnya, kalau zona kritis, ya kita nanti akan menggunakan persamaan ya. Tidak menggunakan grafik, tapi menggunakan persamaan. Persamaan itu sebenarnya persamaan untuk turbulen sebenarnya. Nah, yang pertama dengan metode rumus dulu ya. Jadi kan kita tadi ya, kita mau mencari kekasaran pipa nih. Kekasaran pipa ini itu disebut sebagai relative roughness. Relative roughness. Untuk menghitung relative roughness, kita perlu menghitung dulu absolute roughness atau epsilon. Nah, kalau kita menggunakan jenis pipa yang umum, maka ini contohnya aku ambil dari bukunya Gavin Towler. Dia ada kasih 4 jenis ini. Kita dapat absolute roughness-nya itu sekian. Sedangkan kalau kita pakai grafik di FOS misalnya, ini kan setiap garis ini menunjukkan jenis pipa. Jadi kita bisa lihat epsilonnya itu berapa ini. Nah, kemudian kita hitung relatif roughness-nya. Epsilon dibagi dengan diameter. Ya, tinggal aja absolute roughness-nya dibagi dengan diameter. Nah, diameter itu satuannya harus disesuaikan dengan satuan dari epsilonnya. Kalau di sini ini epsilonnya milimeter. Nah, kalau yang di FOS ini kan nggak jelas. Mungkin sih inci ya, karena diameter pipanya kan ini inci, mungkin. Nah, jadi satuannya itu harus hati-hati. Kalau kita pakai rumus ya, Tapi kalau pakai grafik, maka tinggal lihat di grafik ini. Kita pakai, jenisnya misalnya pakai concrete pipe gitu kan. Jadi yang ini kan garisnya. Nah, kemudian kita tentukan, diameter pipa kita tadi berapa? 20 inci misalnya. Tinggal ditarik garis sampai perpotongan, lalu kita tarik ke kiri. Dapat relatif roughness-nya sekian. E per D. E per D ini akan kita pakai untuk menghitung faktor friksi. Yang lalu sudah dibahas. Oke. Nah, sekarang ini kalau pakai metode grafik untuk menghitung faktor friksi. Tadi kita sudah dapat nilai epsilon per D. Epsilon per D. Dan kita juga sudah punya nilai bilangan Reynolds. Maka kita tinggal tarik garis, lalu kita cari ini ya, faktor friksinya berapa. Nah, jadi ini garis-garis ini adalah garis tadi ya, relatif roughness-nya. Nah, kita tinggal cari, misalnya bilangan Reynolds-nya sekian. Kita tinggal tarik garis ke atas, sampai berpotongan dengan garis, ini kan tadi, nah, misalnya ini. Bukan garis lurus-lurusnya loh ya, tetapi garis kurvanya melengkung ini. Nah, kebetulan kalau Reynolds-nya tinggi kan dia membentuk garis lurus. Kalau dia memang di awal di sini, ya kita cari sampai dia berpotongan dengan si garisnya ini. Garis kurvanya yang melengkung ini. Gitu ya. Nah, setelah dapat, kita tarik ke kiri sampai menabrak garis yang kiri, kita dapat faktor friksinya berapa. Ini namanya diagram Moody. Ini kalau dia tadi ya turbulen. Sedangkan kalau dia laminer, kan yang hanya mempengaruhi adalah bilangan Reynolds. Kekasaran pipa tidak mempengaruhi. Maka grafiknya ya ini, hanya lurus ke bawah saja satu garis. Artinya tidak dipengaruhi oleh relative roughness.
Tinggal cari aja potongannya di mana. Selesai. Atau kita bisa pakai rumus ini, F sama dengan 64 per NRE. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau ternyata perhitungan kita itu ada di zona transisi atau zona kritis ini, di antara 2100 sampai 2400. Kan kalau kita lihat di grafik ini kan tidak ada garis di sini, kan nggak ada garisnya. Bawah putus-putus, atas juga nggak ada. Terus kita akan bingung menentukan faktor friksinya berapa. Nanti kita menggunakan persamaan. Nah, persamaan yang akan kita pakai itu adalah persamaan untuk turbulen. Dan bisa dipakai juga untuk zona kritis. Intinya dengan bilangan Reynolds di atas 2100. Oke. Kalau di bawah 2001 kan laminar. Kalau laminar pakai persamaan ini. 64 per bilangan Reynolds. Ini persamaannya. Boleh pakai grafik, boleh pakai rumus ini, sama aja ya. Ini sama. Nah, kalau tadi bilangan Reynolds di atas 2100, maka kita menggunakan persamaan Colebrook, atau di beberapa negara disebut Colebrook-White. Jadi persamaan Colebrook ini dapat digunakan untuk menghitung nilai F tadi ya, faktor friksi. Persamaannya adalah ini ya. Yang menjadi permasalahan di persamaan ini adalah persamaan ini tidak disederhanakan atau memang tidak bisa disederhanakan. Jadi nilai F itu ada di kiri dan ada di kanan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Sehingga untuk menghitung ini kalau mau gampang ya tinggal pakai solver di Excel, selesai. Ya, sebagai solver atau what if analysis, selesai. Jadi kita tinggal masukkan relative roughness, kita masukkan bilangan Reynolds, kita dapatkan nilai F. Nah, ini ada beberapa orang yang berusaha mengembangkan persamaan ini. Ini ya, ada dari Zigrang yang atas, kemudian Halen yang bawah. Nah, terserah mau pakai yang mana, it's up to you. Yang penting kalau Darcy ini umumnya bisa dipakai untuk apapun, sedangkan kalau yang ini kan dia punya batas sekian sampai dan sekian. Dari persamaan ini kita dapatkan nilai faktor friksi F. Itulah tujuan kita di poin nomor 3. Oke, clear? Oke. Lalu kita masuk ke nomor 4. Tadi nilai F-nya kita simpan dulu untuk kita pakai nanti di perhitungan belakang. Sekarang kita menentukan panjang pipa ekivalen. Sebelum menghitung panjang pipa ekivalen, kita harus menentukan dulu diagram seperti yang ada di gambar ini. Itu harus kita punya. Kalau enggak, kita nggak bisa menentukan. Jadi kita tentukan dulu pipanya mau dari mana ke mana, cairannya itu di mana. Kalau ini gampang, hanya tinggal 2 alat selesai. Tetapi kalau misalnya kita mau pipa itu 1 alat untuk melewati banyak alat, misalnya gitu. Jadi ini tangki penyimpanan misalnya. Kemudian kita masukkan ke pipa, terus kemudian kita masukkan dulu ke mana, ke HE gitu misalnya. Keluar, baru kita masukkan ke tangki apalah gitu. Nah, ini kan panjang. Kita hanya mau menggunakan 1 pompa. Maka pompa ini nanti perhitungannya bukan berhenti di HE, tetapi di alat yang ada di atas ini. Jadi perhitungan kita berakhirnya di atas, bukan di HE. Karena kalau gini, maka dia ketika sampai HE ya sudah selesai. Dia nggak nge-transport yang berikutnya. Maka kalau hanya pakai 1 pompa, ya harus sampai akhir. Kecuali mau pakai 2 pompa. Ya, silahkan. 2 pompa mungkin kecil-kecil, tapi kalau 1 mungkin agak sedikit lebih besar. Tergantung nanti perhitungannya kayak gitu. Benar? Bebas. Kalau aku mungkin lebih efektif ya pakai 1 pompa aja. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tabel ini. Tabel ini nanti harus diisi. Yang pertama adalah pipa. Pipa ini adalah berapa panjang pipa, termasuk semua belokan. Jadi misalnya kalau di gambar ini, pipa mulai dari bawah sini. Nah, ini hitung panjangnya berapa, kemudian dari sini dihitung panjangnya berapa,
Ini kalau naik ya tingginya berapa, terus ini panjangnya berapa. Jadi panjang pipa keseluruhan. Oke. Nah, makanya harus ditentukan jarak dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa. Ini harus ditentukan semua. Jadi kita harusnya itu nilai real. Tapi kalau tidak bisa ya diasumsikan dulu. Nanti nilainya masuk langsung di sebelah kanan ya. Langsung di LE ini. Yang kedua adalah elbow. Elbow adalah belokan. Nah, belokan ini harusnya tergantung kita mau pakai jenis elbow yang mana. Jenis belokannya seperti apa. Maka mungkin nggak cuma satu baris, tapi bisa juga dua, bisa tiga, tergantung kerumitan dari aliran pipanya. Misalnya kalau di gambar ini kita hanya pakai dua elbow. Ini kan ada belokan satu sama belokan yang kedua. Dan keduanya itu belokannya kan 90 derajat ya. Jadi kita menggunakan jenis elbow yang sama, yaitu elbow 90 derajat. Ya sudah, berarti kita pakai ini elbow-nya ada dua. Nanti ini sama ini kita nanti cek ya, ada di tabelnya. Nanti habis ini tak tunjukin. Kayaknya K-nya enggak, jadi hanya L per D aja. Nah, nilai L per D ini adalah elbow itu kira-kira setara dengan berapa panjangnya. Jadi satu elbow itu bisa kita asumsikan hambatannya ya, itu setara dengan berapa rasio dari panjang pipa per diameter. Jadi nanti kita ubah semua ke panjang. Jadi kita asumsikan itu hanya panjang. Nah kalau yang macam-macam itu nanti kita convert ke panjang. Makanya kan namanya panjang ekivalen. Lalu ada valve. Nah, valve ini juga tergantung ada berapa jenis valve yang kamu pasang. Berapa jenis dan berapa banyak jenis valve. Ini adalah gambar yang tidak ada valve-nya, ini gambar yang kurang tepat ya, kan ini hanya untuk perkiraan. Tapi kan realnya itu ada jenis valve. Valve di awal, misalnya gini, valve di sini misalnya, atau valve di mana, nah itu kan kita bisa menentukan. Jenis valve itu juga mempengaruhi, makanya garis ini nggak cuma satu, mungkin dua, mungkin tiga. Tergantung jenis valve-nya apa. Ada globe valve, ada ball valve, macam-macam. Butterfly valve, macam-macam ya. Jumlahnya berapa, nanti L per D-nya lihat di tabel. Oke, diameternya nanti kita sudah punya ya, diameter di awal. Tinggal dihitung dapat LE, berapa. Lalu ada entrance, masuk dan exit ya, keluaran dari pompa. Ini ada jenisnya. Ya, ada satu jenis, kemudian nanti tinggal dimasukkan, ada nilai K-nya, L per D-nya ada, LE-nya ada. Nah, jadi itu yang harus ada di dalam tabel ini. Nah, tabelnya bisa kita temukan nilainya di dalam buku FOS. Jadi misalnya kalau tadi kan kita menggunakan elbow ya. Nah, elbow ini jenis elbow itu kita yang menentukan. Tetapi data ini ada di FOS. Kita dapatkan nih rasio L per D-nya sekian. Tinggal L per D ini kita masukkan ke dalam tabel yang tadi. Oke. Yang kedua adalah valve. Ini valve. Ini valve. Tinggal kita cari jenis valve-nya yang mana. Apakah fully open, apakah 3/4 open, atau yang mana. Tergantung kita yang decide sendiri. Oke. Nanti kita dapat nilai L per D-nya sekian. Yang terakhir tadi ada entrance dan exit. Ini yang ada di bawah. Resistance, pipe entrance, and exit. Kita dapatkan nilai K-nya berapa. Ya kan? Dari nilai K sekian, kita dapatkan nanti nilai L per D-nya berapa. Ya, ini kalau dari buku FOS. Kalau mau dibuka di bukunya Gavin Towler itu juga ada sih. Kalau untuk yang entrance exit ini dia lebih sederhana yang di bukunya Gavin Towler. Oke. Kemudian ini di sini dia juga bisa menentukan ya. Kalau dia nilai K-nya sekian, maka nanti ini kan artinya tuh D1 per D2. Jadi diameter masuk dan diameter keluarnya itu ukuran pipanya kan beda berarti. Oke. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk mulai perhitungan yang berhubungan dengan head. Ini sudah
puncaknya perhitungan di pipa itu sebenarnya ke sini. Yang pertama kita hitung dulu friction loss. Jadi head ya untuk menghitung friction loss. Jadi hambatan yang hilang akibat friksi itu berapa? Nanti ini yang akan disuplai oleh pompa untuk melawan hambatan-hambatan ini. Friction loss adalah jumlah energi yang hilang akibat hambatan-hambatan yang ada. Data yang diperlukan tadi F, faktor friksi, kemudian velocity, kita sudah dapatkan tadi di perhitungan diameter optimum, lalu panjang ekivalen, kita juga sudah dapatkan barusan, lalu nilai gravitasi pakai satuan British, karena ini semua full British, kemudian inside diameter, kita pakai juga satuan feet. Nah, ini satuannya nanti pakai British semua ya, ke belakang nanti pakainya British semua. Nah, perhitungan dilakukan dengan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach. Nah, F sama dengan F kali LE kali V kuadrat per 2GD. Udah, ini tinggal di input aja, kita dapatkan nilai HF. Nah, beres ya. Dan nilai HF ini disimpan dulu untuk nanti kita pakai di dalam menghitung power pompa. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung power pompa, caranya bagaimana? Menghitung power pompa, HP, power pompa adalah tadi ya, untuk melawan semua jenis hambatan. Nah, hambatan di dalam pompa itu banyak sekali jenisnya. Ada yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama namanya pressure head. Jadi pressure head itu adalah intinya adalah pompa itu digunakan untuk menaikkan tekanan dari berapa jadi berapa. Itu intinya pressure head. Kalau velocity head, intinya adalah pompa itu input atau suction sama keluaran atau discharge-nya itu velocity-nya berapa. Jadi perubahan velocity. Yang ketiga adalah ini namanya potential head. Jadi ketinggian inputnya atau ketinggian cairan di tangki misalnya itu berapa? Dari mana ngitungnya? Dari lantai ya, dari reference point-nya mau di mana. Lalu kita mau bawa cairan itu naik atau turun atau kemana? Itu. Jadi itu sama satu lagi adalah ini. HF adalah tadi ya akibat friksi yang sudah kita hitung sebelumnya. Oke, kita bahas ini satu-satu. Head adalah ketinggian maksimum yang ingin dicapai oleh pompa dalam mengalirkan cairan. Persamaan yang digunakan adalah extended Bernoulli equation. Oke. Kalau kita pakai persamaan Bernoulli kan nanti sebenarnya bukan HP, tetapi kan mungkin pakainya W gitu, usaha yang diberikan. Nah, kalau pompa kan usaha itu adalah ya powernya pompa, HP. Nah, yang pertama adalah pressure head. Pressure head adalah ketinggian cairan, intinya berkaitan dengan perubahan tekanan. Jadi kita mau mengalirkan pompa ini ya, mau dipakai mengalirkan cairan dari tekanan berapa ke tekanan berapa. Ininya di situ. Kalau kita menggunakan tangki, misalnya tangki, maka kita perlu bertanya, tekanannya berapa? Tekanan cairan di bawah ini kan, karena pipanya kan di bawah, maka di bawah. Tekanannya berapa? Tekanan di bawah itu namanya tekanan hidrostatis. Maka kita hitung pakai persamaan hidrostatis. pH ini, Rho GH, persamaan hidrostatis. Ya kalau dia pipanya di bawah ya berarti ketinggiannya sampai bawah, tapi kalau ini kan nggak sampai bawah. Jadi hanya tekanan hidrostatisnya di titik itu. Tapi ditambahkan dengan ini tekanan atmosferik. Ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Dapat P1. Pressure head adalah P1 per Rho kalikan dengan G. Oke. Nah, dapat nanti. Satuannya liquid. Oke, ini namanya pressure head. Sedangkan kalau kita hanya di luar ini,
Ya sudah, ditentukan aja berapa kita maunya. Maka selesai. Dapat. Oke ya, ini namanya pressure head karena perubahan tekanan. Yang kedua adalah velocity head, perubahan kecepatan. Umumnya kalau kita menggunakan pompa, kita tidak terlalu memerhatikan velocity head. Maka seringkali kita asumsikan bahwa tidak ada perubahan velocity. Maka V-nya itu 0. Kalau 0, maka nanti perubahan atau beda velocity head ya antara input dan output 0 gitu kan. Karena velocity-nya input sama dengan velocity-nya output. Ya kalau ditanya velocity head-nya berapa ya kita bisa hitung. Ada angkanya bukan 0 ya. Kalau inputnya ada, tinggal masukkan V-nya berapa, G-nya berapa. Outputnya ada, tapi kalau ditanya beda velocity-nya berapa, beda velocity head lah itu baru 0. Yang kita pakai di pompa kan bukan velocity-nya, tapi velocity head-nya. Oke, ininya ini velocity head, ini umumnya sih 0. Yang terakhir ada namanya potential head. Potential head adalah, intinya adalah pompa itu harus mengangkat cairan itu ke ketinggian berapa. Nah ini tergantung dari data reference point-nya mau diambil di mana. Misalnya ngambilnya di bawah sini. Ya, misalnya. Maka kalau ada liquid ya kita ambil liquid ini, ketinggian liquidnya berapa. Ya, terus kemudian kalau kita maunya ke sini ya ininya berapa. Ini Z2. Jika dihitung aja satuannya kan fit, sudah selesai. Nanti kan fit, ini juga fit. Jadi head itu satuannya fit ya. Oke, itu untuk potential head. Ya kalau tadi yang ada HE-nya dulu, ada macam-macamnya dulu, baru ke tangki di belakang, ya kita pakai tangki yang terakhir. Ya ketinggian itu yang kita mau pakai. Ya. Oke, ini adalah potential head. Kalau sudah selesai, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan di extended Bernoulli equation. Ini persamaan ini masih bisa disederhanakan ya. Sederhanakan itu menjadi ya pressure head kita gabung ini kan P1 min P2 gitu ya. P1 min P2 per rho kali G. Kemudian velocity head-nya kita gabung P1 sama P2 itu kan. Sebelahnya kan 0 nanti. Lalu H1 dikurangi H2. Lalu HF-nya masuk. Kita dapat nilai HP gitu ya. Nah HP ini kalau nilainya positif berarti kita memang perlu pompa. Tapi kalau nilainya negatif ya berarti nggak perlu pakai pompa. Ya, yang perlu diperhatikan adalah kalau kita menghitung tangki dalam keadaan penuh, berarti itu namanya adalah minimum kebutuhan pompa. Kalau kita menghitung tangki pada keadaan kosong atau hampir kosong, maka itu adalah head maksimum dari pompa yang kita perlukan. Ya, jadi kalau misalnya kita punya tangki yang tinggi, misalnya tadi nih, tangkinya ini full, maka nanti kalau di perhitungan, kalau nggak salah ya, head pompa itu kecil. Sedangkan kalau dia pakai di bawah ini ketinggiannya ya mungkin dia perlu yang lebih besar karena kan tekanan ini kan kecil ya. Kalau dia semakin nggak tinggi kan berarti kan tekanannya kan kecil, tekanan hidrostatisnya. Berarti daya dorongnya dia itu kan kecil. Maka perlu bantuan tambahan dari pompa. Kalau penuh ini kan dia punya tekanan hidrostatis yang besar, yang dia bisa membantu mendorong ya tanpa perlu dengan bantuan pompa. Jadi itu sih yang mungkin perlu hati-hati sih kalau menghitung. Ya umumnya kalau yang hitung di tugas akhir itu adalah ketinggian dari fluida yang dirancang gitu aja. Itu tingginya berapa? Oke. Ya. Tapi kalau ditanya bisa menjelaskan. Ya. Kalau ini tuh begini harus bisa menjelaskan. Oke, yang dihitung nanti dapat nilai HP satuannya fit. Ini kan tadi semua satuannya fit. HP dalam satuan fit. Setelah selesai, kita bisa menentukan jenis pompa. Pemilihan jenis pompa sangat kompleks karena ada banyak faktor. Ya, di dalam grafik ini
faktor yang dipakai adalah kapasitas, tekanan, kemudian ada head gitu kan, ada flow rate. Tapi sebenarnya tidak semudah ini, ada banyak pertimbangan kayak tadi ya, viskositas dan lain-lain. Ini umumnya kalau ini adalah grafik dari yang kiri itu kalau nggak salah punyanya Perry ya, kalau nggak salah Perry. Yang kanan itu punyanya Gavin Towler dan Sinot. Jadi kita tinggal masukkan data, misalnya yang kiri kapasitas dan tekanan ya, kapasitasnya berapa, galon per menit, terus kemudian kita tekanannya berapa gitu kan. Oh, ketemunya di sini. Jadi kira-kira kita pakainya apa? Yang mana? Sentrifugal atau apa gitu kan. Sedangkan kalau yang kanan ya sama. Berapa ketemu. Berarti kesimpulannya ini sentrifugal satu stage, ya, satu stage. Kalau misalnya dia bertabrakan di antara lebih dari satu jenis pompa, ya kita harus menentukan mana jenis pompa yang paling murah, paling oke, yang sudah mencukupi untuk keperluan-keperluan kita. Gitu. Kalau hanya tekanannya kecil, tidak besar, maka biasanya sih sentrifugal. Tapi kalau tekanannya jauh, mungkin bisa pakai reciprocating. Itu juga lebih boros listrik sebenarnya. Gitu ya. Oke, sudah dapat jenis pompa, lalu menentukan bahan konstruksi. Bahannya bisa dibagi jadi logam dan non-logam, yang paling umum itu logam. Yang penting diperhatikan adalah apakah senyawanya itu korosif atau tidak. Apakah senyawanya kuat atau tidak. Karena kan kita mau membawa dia ke tekanan tertentu. Apakah dia bisa nggak kuat pada tekanan tertentu. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan pada jenis pompa. Yang terakhir adalah menghitung daya pompa. Nah, ini perhitungan pada pompa sentrifugal ya. Nanti menghitung daya itu kita pakai yang namanya BHP atau brake horsepower. Brake horsepower adalah daya yang diberikan oleh mesin sehingga kita juga bisa sebut sebagai kapasitas mesin, kapasitas rotor, terserah lah nyebutnya apa. Masalahnya kalau kita mau menghitung BHP, kita perlu data efisiensi. Efisiensi pompa bisa diperkirakan dengan menggunakan grafik ini. Grafik ini ada di bukunya Peters dan Timmerhouse. Nah, jadi kita tinggal menentukan pada kapasitas sekian, itu rentang efisiensinya itu berapa sampai berapa. Jadi misalnya kita punya kapasitas ini, ya berarti efisiensi dia antara sekian sampai sekian. Kenapa efisiensi itu dalam rentang? Karena seiring dengan penggunaan alat, maka efisiensi dia kan akan menurun. Misalnya kalau di dalam perancangan, ya kita ambil aja di tengah, misalnya kayak gitu. Oke. Ya. Jadi kita dapat dulu efisiensi, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Ini ada Q, lalu ada rho, P, kemudian efisiensi. Kita masukkan, dapat nilai BHP, satuannya adalah HP, horsepower. BHP ini adalah BHP aktual, yang nanti kita perlu juga menghitung dari tenaga motor. Jadi kan tadi BHP aktual, ada impeller misalnya. Nah sekarang adalah motornya. Nah kita juga perlu menghitung efisiensi dari motor. Efisiensi dari motor adalah BHP aktual dibagi dengan efisiensi motor. Grafik ini ditemukan dalam buku Peters dan Timmerhouse. Dengan tadi BHP-nya sekian yang kita sudah hitung tadi, pada BHP 10 HP misalnya gitu, pada BHP sekian, kita bisa dapatkan efisiensinya sekian. Nah, tinggal dihitung, dapat efisiensinya berapa. Masukkan rumus, dapat tenaga motor. Nah, tenaga motor itu yang akan kita pakai di akhir ya. Nanti summary-nya ya tinggal dijadikan satu, semua yang sudah dihitung tadi dari nomor 1 sampai 8. Oke, mungkin itu untuk perancangan pompa.